Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk pembacaan materi untuk kali ini kita akan bahas berkaitan dengan hukum bacaan mat dan waqaf. Dalam kita membaca Al-Quran tentunya kita harus paham tentang hukum bacaan mat dan hukum bacaan waqaf agar ketika kita membaca tidak salah dalam menerapinya. Baik, kita akan bahas berkaitan dengan mat. Apa itu mat? Mat berarti panjang. Mat ialah bacaan yang harus dibaca panjang sesuai dengan ketentuan. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama ada alif, ada wawu, dan ya. Kemudian macam-macam mat sendiri itu ada 2. Yang pertama ada mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua mat far'i atau mat cabang. Kita akan bahas tentang mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i ialah memanjangkan huruf hijaiyah apabila ada huruf alif sesudah fathah, wawu mati sudah dhammah, ya mati sudah kasroh atau fathah tegak, kasroh tegak, dan dhammah terbalik. Dibaca 1 alif atau 2 ketukan. Contoh wa ibad alladzina yamshuna. Nah, di sini ada tanda merah. Ini adalah 2 ketukan. Wa ibad. Nah, ini berkaitan dengan panjangnya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian kita akan bahas tentang mat far'i. Mat far'i ini ada banyak sekali. Ada beberapa yang akan saya bahas. Pertama ada mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah. Dan hamzah di sini dalam satu kata atau kalimat. Panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Contohnya as-sama'u. Nah, mim ini bertemu dengan hamzah dalam satu kata. As-sama'u atau ji'a. Nah, kemudian ada juga mat jaiz munfasil. Adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah ini terdapat pada lain kata atau lafal. Terdiri dari 2 kata. Jadi boleh dibaca 2 harokat atau boleh dibaca dengan 5 harokat. Contohnya bima unzila. Nah, ini bima ini satu kata, unzila sendiri. Nah, mim dan hamzah ini bertemu menjadi bima unzila atau bisa 2 harokat bima unzila. Kemudian ada fi ahsani, bisa juga dibaca fi ahsani. Nah, 2 harokat atau 5 harokat. Kemudian ada mat arid lisukun. Apabila ada mat tabi'i bertemu satu huruf hidup pada waqaf atau tempat berhenti. Panjang bacaannya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Dan ini yang lebih utama. Contohnya aiqab. Dibaca menjadi aiqab. Ya. Kemudian khaliduna menjadi khalidun. Nah, ini bisa 2, 4, atau 6 ketika kita berhenti. Tetapi bila tidak diwakafkan, tidak menjadi mat arid lisukun, tetapi tetap mat tabi'i. Kemudian ada mat badal, artinya mat pengganti. Maksudnya apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat, panjang bacaannya 2 harokat seperti mat tabi'i. Contoh amana yang awalnya atau asalnya aamana. Kemudian ada iman, asalnya ada iman. Nah, itu mat badal. Kemudian ada mat iwad. Iwad artinya ganti, yaitu fathah tain diganti dengan mat. Jadi mat iwad artinya apabila ada huruf hijaiyah bertanda fathah tain
pada akhir kalimat diwakofkan atau berhenti. Panjang bacaannya 2 harokat sama dengan mad tabi'i. Contohnya, sami'am basiron dibaca menjadi sami'am basiro. Nah, awalnya basiron menjadi basiro. Itu ketika kita berhenti atau wakof. Kemudian ada aliman hakiman dibaca menjadi aliman hakiman. Itu sama ketika kita mewakofkan, kecuali ada tak marbutoh di akhir kalimat atau kata ketika kita berhenti. Rahmatan menjadi rohmah, bukan rohmata. Kemudian mad lazim musaqal kilmi atau mad lazim mutawal ialah ketika ada mad lazim musaqal kilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Panjang bacaannya 6 harokat. Waladdallin. Nah, ini ada huruf do fathah kemudian ketemu dengan lam tapi ditasdid. Ada juga min dabbah. Nah, itu ada baknya yang ditasdid, itu 6 harokat. Kemudian setelah mad kita akan masuk ke dalam hukum bacaan wakof. Wakof itu berhenti. Wakof ialah tempat berhenti ketika membaca lafal secara sempurna atau berhenti sebentar untuk bernapas pada lafal yang terdapat tanda wakof. Tanda wakof ini ada beberapa. Yang pertama ada wakof lazim, bentuknya seperti mim, harus berhenti, tidak boleh terus. Ada wakof jaiz, hurufnya seperti huruf jim, boleh berhenti, boleh terus. Kemudian wakof muraqabah, wakofnya ada titik 3 ya, di 2 tempat, berhenti pada salah satu tanda tersebut. Kemudian ada wakof aula, berhenti lebih utama tetapi disambung juga boleh. Kemudian ada wakof mutlak, harus berhenti ya, seperti huruf ta. Kemudian ada wakof waslul aula, disambung lebih utama. Kemudian ada wakof saktah, berhenti sebentar tetapi tidak boleh bernapas. Kemudian wakof mamnu, huruf lam, alif, tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat. Kemudian ada jaiz kafi, boleh wakof, boleh terus, yang utama berhenti. Kemudian ada tanda dha, lebih baik tidak berhenti. Nah, ini tadi berkaitan dengan tanda baca mad dan tanda baca wakof ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dalam memahami ini kita bisa belajar dan membaca Al-Quran dengan lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.